Andra Matin dikenal sebagai figur arsitek kontemporer di Indonesia. Saat ini, beliau aktif berkarir di Biro Andra Matin Arsitek yang beliau dirikan. Sebelumnya, ia bekerja di Geraha Cipta Hadi Prana selama 8 tahun yang dipakainya sebagai proses belajar dan pematangan diri sebelum mendirikan Biro Konsultan Arsitektur sendiri. Beliau kerap mendapatkan berbagai penghargaan selama karir perjalanan beliau di dunia arsitektur. Untuk studi karya beliau, kami berfokus pada aspek materialitas serta pemberdayaan masyarakat yang beliau lakukan. Karya pertama yang kami pilih adalah Java Plan Office and Showroom di Surakarta. Pada bangunan ini, beliau menerapkan prinsip vernakuler dan modern. Unsur materialitas dan pemberdayaan masyarakat pada proyek ini mengacu pada penggunaan material lokal. Harapan setelah membangun proyek ini adalah dapat menginspirasi arsitek lainnya untuk menggunakan material dan teknik konstruksi tradisional secara kreatif dengan tujuan mensupport industri tradisional, meningkatkan skill pekerja konstruksi, dan menumbuhkan karakter lokalitas arsitektur Indonesia. Karya kedua adalah Kata Mama di Bali. Unsur materialitas dan pemberdayaan masyarakat terdapat pada penggunaan 1,8 juta batu bata terakota yang dibuat secara handmade oleh pengrajin di Desa Dharmasaba, Bali. Selain itu, Andra Matin mengeksplor material terrazzo yang didatangkan dari Jawa untuk bagian interior hotel dan menggabungkannya dengan keramik tekstil. Dari kedua karya beliau tadi, beliau konsisten mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat. Terbukti pada karya selanjutnya yaitu Masjid Tulang Bawang Barat atau Tubaba di Lampung, di mana beliau menggunakan kontraktor dan tukang-tukang lokal untuk mewujudkan karya beliau. Selain pemberdayaan masyarakat, pada karya ini beliau juga sekaligus turut andil dalam menciptakan identitas lokal baru untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sebelumnya belum memiliki identitas lokal. Dengan visi yang sama dengan pembangunan Masjid Tubaba, beliau juga mendirikan Sesat Agung sebagai pusat komunitas budaya di kompleks yang sama dengan Masjid Tubaba. Di karya ini, beliau mengangkat identitas masyarakat dengan menggunakan struktur rumah panggung yang merupakan rumah tradisional di Lampung. Pada karya ini, beliau melakukan eksplorasi material beton dan kayu dan masih bekerja bersama tukang lokal. Selain studi karya tadi, kami juga didukung dengan hasil wawancara kami dengan Pak Andra Matin secara langsung. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan beberapa poin penting. Poin pertama mengenai aspek materialitas, di mana eksplorasi material diperlukan sebagai pembelajaran akan setiap material. Dengan hal ini, beliau dapat mempelajari kelebihan, kekurangan, serta penggunaan yang efektif dari setiap material. Poin kedua adalah perlunya memikirkan masalah iklim dalam mendesain, di mana pada konteks iklim tropis terdapat keuntungan penggunaan energi, yaitu dengan pencahayaan dan penghawaan alami. Poin ketiga
adalah pentingnya bekerja sama dengan kontraktor dan tukang lokal. Dengan hal ini, akan terjadi transfer ilmu dan teknologi yang tentunya saling meningkatkan skill dan pengetahuan baik arsitek maupun tukang-tukang lokal. Poin terakhir adalah di mana setiap bangunan harus memiliki pesan atau value, terutama pada bangunan-bangunan publik. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara memunculkan budaya lokal dan adopsi karya arsitektur lokal. Setelah mendapatkan data studi karya dan hasil wawancara, kami menganalisis metode desain yang beliau lakukan. Dari analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa dalam setiap rancangannya, Andra Matin selalu mengutamakan desain yang hemat energi dan respek terhadap bangunan sekitar. Beliau memiliki 4 pedoman pokok yang selalu digunakan dalam desain, yaitu pertama, desain sesuai kondisi iklim. Dengan menyesuaikan iklim, penggunaan energi bisa diminimalisir. Kedua, kebenaran desain, yaitu desain harus tepat guna. Kebenaran desain mencakup program ruang, struktur, dan konstruksi. Kebenaran desain ini akan berpengaruh terhadap keterbangunan dan kenyamanan bangunan. Ketiga, material lokal sebagai prioritas. Bagi beliau, setiap rancangan mempunyai kebebasan tersendiri untuk menentukan materialitasnya. Namun, beliau lebih suka untuk menggunakan material lokal untuk mengurangi mobilisasi dan impor. Keempat, estetika dan kebaruan arsitektur. Pada proyek Tubaba, Andra Matin sadar bahwa bangunan yang diharapkan klien, yaitu Bupati Tubaba, adalah bangunan yang ikonik. Bangunan yang diminta adalah masjid dan balai adat yang saling melengkapi. Kebaruan yang tercipta dari eksplorasi beliau ini berhasil menjadi identitas baru bagi masyarakat Tubaba. Kesimpulannya, karakter Andra Matin dapat dilihat dari semua bangunannya yang hemat energi karena menyesuaikan dengan kondisi iklim. Selain itu, estetika bangunan yang dirancang seringkali tidak biasa dan menciptakan kebaruan. Kemudian, keunggulan Andra Matin adalah beliau seringkali mengutamakan aspek materialitas serta kejujuran material. Dan terakhir, keunikan Andra Matin terletak pada tidak adanya pemaksaan ekspresi dan karakter bangunan yang sengaja dirancang agar setiap orang memiliki persepsi masing-masing atas rancangannya. Terakhir, kami mengutip sebuah kalimat yang beliau sampaikan mengenai pendidikan arsitektur dan materialitas ketika sesi wawancara kami. Beliau berkata, pendidikan arsitektur saat ini sebetulnya tidak cukup hanya 4 tahun. Pemahaman akan material dan bahan itu kurang bisa didapatkan dalam waktu singkat itu. Saya berharap pendidikan arsitektur bisa membuka mata lebih luas dengan jalan-jalan, ekskursi, dan lain-lain. Pendidikan arsitektur seharusnya tidak hanya membuka buku dan melihat-lihat. Seharusnya mahasiswa bisa merasakan tekstur, space, dan lainnya. Intinya harus dirasakan, tidak hanya sekedar textbook saja.